Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Laude Muhammad Tatun Saduani dengan NIM B1B122 126. Saya Nur Sultan Salfa dengan NIM B1B122 154. Perkenalkan, saya Salmawati dengan NIM B1B1 22163. Kami dari kelompok ke-6 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan materi infrastruktur teknologi keuangan di Indonesia. Adapun materi yang akan kami bawakan berjudul Membangun Ekosistem Pembayaran Digital, Analisis Dampak GoPay terhadap Inklusi Keuangan di Indonesia dan Tantangan yang dihadapi dalam Perkembangan Infrastruktur Fintech. Untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung saja kami akan memaparkan materi pertama kami yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Jadi studi kasus kami di sini berjudul Membangun Ekosistem Pembayaran Digital, Analisis Dampak GoPay terhadap Inklusi Keuangan di Indonesia dan Tantangan yang dihadapi dalam Perkembangan Infrastruktur Fintech. Langsung saja saya akan membahas pembahasan pertama, yakni mengenai latar belakang. Jadi latar belakang di sini mengenai Indonesia dengan populasi lebih dari 270 juta masih menghadapi tantangan inklusi keuangan yang signifikan, di mana lebih dari 51% penduduk dewasa tidak memiliki akses keuangan penuh ke layanan perbankan formal. Untuk mengatasi masalah ini, fintech seperti GoPay telah memainkan peran penting, awalnya sebagai dompet digital dalam ekosistem Gojek. GoPay kini telah berkembang menjadi platform pembayaran yang mendukung transaksi digital secara luas, memberikan akses keuangan yang lebih mudah bagi individu dan pelaku UMKM. Dengan dukungan teknologi seperti dompet digital dan QRIS, GoPay telah memungkinkan masyarakat, termasuk yang tidak memiliki rekening bank, untuk terlibat dalam ekosistem digital. Meski memiliki potensi besar dalam meningkatkan inklusi keuangan, penggunaan GoPay masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah terbatasnya infrastruktur internet di daerah terpencil, serta rendahnya literasi keuangan di kalangan masyarakat unbanked dan underbanked. Keterbatasan integrasi aplikasi programming interface terbuka dengan merchant di luar ekosistem Gojek juga menjadi hambatan bagi ekspansi lebih luas. Untuk mengatasi masalah ini dan mendorong inklusi keuangan yang lebih merata, GoPay perlu mengembangkan strategi yang lebih komprehensif dalam menjangkau masyarakat seluruh Indonesia. Baik, dari latar belakang tadi kita bisa mengambil rumusan masalah. Pertama, bagaimana dampak implementasi GoPay dalam meningkatkan inklusi keuangan di kalangan masyarakat unbanked dan underbanked di Indonesia. Kedua, bagaimana peran dan kontribusi GoPay dalam memperluas akses ke layanan keuangan digital bagi pelaku UMKM di Indonesia. Ketiga, apa saja kendala yang dihadapi oleh pengguna GoPay dalam memanfaatkan fitur API terbuka untuk melakukan transaksi di merchant yang tidak berada dalam ekosistem Gojek. Keempat, apa tantangan yang dihadapi GoPay dalam mengembangkan infrastruktur fintech. Kelima, bagaimana strategi GoPay untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi dalam menghadapi persaingan di industri dompet digital di Indonesia. Dari rumusan masalah tadi, kita bisa mengambil tujuannya. Pertama, menganalisis dampak penggunaan GoPay dalam meningkatkan inklusi keuangan di kalangan masyarakat unbanked dan underbanked di Indonesia, dengan fokus pada aksesibilitas dan adaptasi layanan keuangan digital. Kedua, menganalisis peran dan kontribusi GoPay dalam memperluas akses ke layanan keuangan digital bagi UMKM, serta mengevaluasi dampaknya terhadap pertumbuhan dan digitalisasi usaha kecil dan menengah di Indonesia. Ketiga, mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh pengguna GoPay dalam memanfaatkan fitur API terbuka, serta mencari solusi yang dapat meningkatkan penggunaan dan integrasi dengan merchant di luar ekosistem Gojek. Keempat, menggali tantangan yang dihadapi GoPay dalam mengembangkan infrastruktur fintech di Indonesia, termasuk aspek regulasi, teknologi, dan jaringan distribusi. Kelima, mengetahui strategi GoPay untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi dalam menghadapi persaingan di industri dompet digital di Indonesia. Oke, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang bab 2, landasan teori.
Yang pertama, inklusi keuangan. Inklusi keuangan adalah proses untuk memastikan akses terhadap produk dan layanan keuangan yang dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat pada umumnya, dan kelompok-kelompok rentan seperti kelompok yang lebih lemah dan kelompok berpenghasilan rendah pada khususnya, dengan biaya yang terjangkau, dengan cara yang adil dan transparan oleh para pelaku kelembagaan utama. Yang kedua, financial technology atau fintech. Fintech didefinisikan sebagai langkah inovasi terhadap layanan keuangan menurut National Digital Research Center atau NDRC. Dalam arti layanan keuangan bahwa fintech merupakan inovasi di sektor keuangan yang dipadukan dengan sentuhan teknologi modern. Fintech berfokus pada penggunaan teknologi untuk mengubah cara lembaga keuangan, bisnis, dan individu mengelola, menyimpan, dan mengakses uang maupun layanan keuangan lainnya. Yang ketiga ada infrastruktur financial technology. Infrastruktur financial technology atau infrastruktur teknologi keuangan mengacu pada fondasi teknologi yang memungkinkan terciptanya layanan keuangan digital seperti pembayaran elektronik, pinjaman online, investasi digital, dan lainnya. Infrastruktur untuk mencakup berbagai komponen teknologi, regulasi, dan jaringan yang bekerja bersama untuk mendukung keberjalanannya sistem keuangan berbasis teknologi. Selanjutnya ada ekosistem keuangan digital. Ekosistem fintech merujuk pada jaringan yang terdiri dari berbagai entitas yang saling berinteraksi dan berkolaborasi dalam industri teknologi keuangan. Ini mencakup berbagai pihak seperti regulator, pelaku pasar seperti perusahaan fintech, bank, dan institusi keuangan, konsumen serta penyedia teknologi. Dan ekosistem ini terjadi pertukaran nilai atau value exchange yang memungkinkan inovasi dan perkembangan layanan keuangan yang lebih baik dan lebih inklusif. Perkembangan financial technology terhadap inklusi. Penelitian oleh Aswira pada 2024 yang berjudul Perkembangan dan Dampak Financial Technology terhadap Inklusi Keuangan di Indonesia. Studi literatur ini, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perkembangan financial teknologi atau fintech di Indonesia telah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan inklusi keuangan. Melalui inovasi teknologi dan layanan keuangan digital, masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani kini dapat mengakses berbagai produk dan layanan keuangan. Peningkatan penetrasi internet dan penggunaan smartphone didukung oleh kebijakan pemerintah yang progresif telah mempercepat adopsi layanan fintech. Berikutnya ada peran sistem pembayaran digital terhadap UMKM. Penelitian oleh Handayani dan Suparan pada tahun 2022 yang berjudul Peran Sistem Pembayaran Digital dalam Revitalisasi UMKM. Penelitian ini membahas peran sistem pembayaran digital dalam mendorong revitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan sistem pembayaran digital saat ini telah banyak berkembang, semakin memberi kemudahan penggunanya. Adanya sistem pembayaran digital berperan dan revitalisasi UMKM dalam implementasi program pengembangan digitalisasi UMKM. Sistem pembayaran digital sangat membantu baik pelaku maupun konsumen UMKM. Berikutnya, manfaat fitur API atau Application Programming Interface. Penelitian oleh Natania pada tahun 2023 yang berjudul Implikasi Hukum Pemanfaatan Open Application Programming Interface terhadap layanan perbankan dikaitkan dengan kekuatan atau ketentuan perbankan digital. Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh bahwa implementasi pelaksanaan oleh API terhadap layanan perbankan memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi serta dapat melengkapi ekosistem produk. Ekosistem produk yang terafiliasi menjadi lebih beragam dengan adanya layanan perbankan yang dapat diakses melalui aplikasi pihak ketiga. Berikutnya ada tantangan dalam pengembangan infrastruktur fintech. Penelitian oleh Yudhistira
pada tahun 2024 yang berjudul Optimasi Layanan Aplikasi Digital Pasca Pandemi melalui kolaborasi organisasi Gojek, Tokopedia. Jurnal ini membahas tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap penggunaan aplikasi digital dan perubahan yang terjadi dalam landscape bisnis akibat pandemi. Jurnal ini juga mengungkap kelemahan yang muncul dalam infrastruktur digital seperti penurunan kinerja dan masalah keamanan data. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pentingnya kolaborasi antar organisasi dalam menghadapi tantangan tersebut, termasuk dalam membangun standar industri yang baru dan meningkatkan kepercayaan pengguna. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bab 3, yaitu metode pemecahan kasus. Metode pemecahan kasus yang kelompok kami gunakan yaitu pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus yang kami gunakan di sini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis peran GoPay dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Kedua, metode pengumpulan data. Pengumpulan data pada studi kasus ini menggunakan metode pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber termasuk website, jurnal ilmiah, dan buku. Informasi ini penting untuk mendapatkan data terkini terkait topik perkembangan infrastruktur vintage dan peran GoPay dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Selanjutnya, metode analisis. Yang pertama, analisis SWOT. Analisis SWOT adalah sebuah alat analisis yang digunakan untuk mengevaluasi kondisi internal dan eksternal suatu organisasi yang kemudian menjadi dasar dalam merancang strategi dan program kerja. Analisis SWOT membantu GoPay untuk mengidentifikasi elemen-elemen yang dapat digunakan sebagai keuntungan kompetitif atau kekuatan, serta elemen-elemen yang mungkin menjadi hambatan atau area yang perlu diperbaiki atau kelemahan dalam mencapai tujuan strategis. Di sisi lain, analisis ini juga membantu dalam mengidentifikasi peluang di lingkungan eksternal yang dapat dimanfaatkan serta ancaman yang harus diatasi atau diantisipasi. Selanjutnya, analisis SWOT GoPay. Yang pertama ada kekuatan atau strength. Kekuatan atau strength pada GoPay yang pertama adalah aksesibilitas dan kemudahan penggunaan. Yang kedua, transformasi platform yang fleksibel. Yang ketiga, inovasi produk. Yang keempat, memberikan dukungan terhadap UMKM. Berikutnya ada peluang atau opportunities. Yang pertama, peluang atau opportunities dari GoPay yang pertama yaitu pertumbuhan sektor vintage, yang kedua dukungan kebijakan pemerintah, yang ketiga digitalisasi UMKM serta inovasi produk tambahan. Berikutnya ada ancaman atau threats. Ancaman atau threats pada GoPay yang pertama ada persaingan dengan dompet digital lain, yang kedua kendala regulasi, yang ketiga keamanan data dan privasi, serta yang keempat ada kesenjangan infrastruktur digital. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bab 4, yaitu analisis dan juga pembahasan. Analisis yang pertama itu mengenai dampak penggunaan GoPay dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Dampak penggunaan GoPay dalam meningkatkan inklusi keuangan di kalangan masyarakat unbanked dan juga underbanked di Indonesia berdasarkan analisis SWOT yang telah kami lakukan dari kelompok kami ada beberapa aspek berikut. Yang pertama, mengenai kekuatannya yaitu aksesibilitas dan juga kemudahan penggunaan. GoPay telah mempermudah akses ke layanan keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki rekening bank, terutama di daerah terpencil dengan dukungan seperti KRIS, yaitu Quick Response Code Indonesian Standard dan API terbuka. GoPay memungkinkan transaksi digital yang mudah dan aman tanpa harus tergantung pada layanan perbankan formal. KRIS memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran hanya dengan memindai kode QR yang sangat berguna di daerah minim infrastruktur perbankan. Hal ini mengurangi kebutuhan untuk melakukan transaksi secara tunai yang sering kali sulit bagi mereka yang tidak memiliki akses ke bank. Selanjutnya, yang kedua itu mengenai transformasi platform yang fleksibel. Pada awalnya, GoPay hanya digunakan untuk transaksi ekosistem di Gojek saja, seperti untuk layanan transportasi dan juga pengiriman makanan. Namun, GoPay telah bertransformasi menjadi platform pembayaran yang lebih fleksibel, yang memungkinkan penggunanya untuk melakukan transaksi di luar ekosistem Gojek.
Perubahan ini telah memperluas cakupan penggunaan dompet digital di berbagai lapisan masyarakat, terutama merchant fisik dan online. Dengan kemudahan yang ditawarkan, lebih banyak orang yang kini dapat menggunakan GoPay untuk berbagai keperluan, mulai dari berbelanja hingga membayar tagihan. Selanjutnya itu pembahasan mengenai inovasi produk. Salah satu inovasi penting yang ditawarkan oleh GoPay adalah fitur GoPay Later, di mana GoPay Later ini memberikan akses kepada pengguna untuk mendapatkan kredit mikro. Fitur ini dirancang untuk membantu pengguna yang sebelumnya kesulitan mendapatkan layanan keuangan di keuangan formal seperti pinjaman dari bank. Dengan GoPay Later, pengguna dapat bertransaksi terlebih dahulu dan membayar di kemudian hari, yang dapat memberikan fleksibilitas dalam manajemen keuangan. Inovasi ini sangat berharga bagi masyarakat unbanked dan juga underbanked yang seringkali dipinggirkan dari akses ke produk keuangan yang lebih kompleks. Dengan cara ini, GoPay tidak hanya memfasilitasi transaksi, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan literasi keuangan dan kemampuan masyarakat untuk mengelola keuangan mereka dengan lebih baik. Selanjutnya, pembahasan kedua mengenai peran dan kontribusi GoPay dalam memperluas akses ke layanan keuangan digital bagi pelaku UMKM. GoPay sangat berperan dalam memperluas akses ke layanan keuangan digital bagi pelaku UMKM. Ini dapat dilihat dari poin pertama, yaitu dengan menyediakan platform pembayaran yang mudah diakses. GoPay menyediakan platform pembayaran yang sangat mudah bagi para pelaku UMKM dalam mengadopsi teknologi pembayaran digital. Dengan infrastruktur yang kuat, termasuk dompet digital dan dukungan QRIS, GoPay memungkinkan UMKM untuk melakukan transaksi secara efisien dan tidak perlu ribet. Banyak pelaku UMKM yang tidak memiliki rekening bank sehingga sulit untuk menerima pembayaran dari pelanggan. Dengan menggunakan GoPay, mereka dapat melakukan dan menerima pembayaran digital tanpa bergantung pada perbankan tradisional, sehingga membuka akses yang lebih luas untuk bertransaksi dan juga meningkatkan kemampuan mereka dalam melayani pelanggan. Selanjutnya itu mengenai pemilik usaha bebas. Pemilik usaha bebas mencairkan uang hasil penjualan kapan saja setiap harinya. Pemilik usaha bebas dapat mencairkan uang hasil penjualannya kapan saja di setiap harinya, termasuk pengaturan secara otomatis saat jam operasional toko tutup. Fitur pengaturan pencairan fleksibel ini merupakan yang pertama di Indonesia, yang memberikan solusi tepat bagi UMKM dengan perputaran uang yang cepat untuk menjaga kelangsungan usaha. Selain bisa mencairkan uang kapan saja, merchant juga dapat menjadwalkan pencairan hasil penjualan pada akhir jam operasional toko setiap harinya. Fitur pengaturan pencairan fleksibel ini merupakan yang pertama di Indonesia yang memberikan solusi tepat bagi para UMKM. Selanjutnya itu akses ke pembiayaan dan juga kredit mikro. Salah satu kontribusi penting GoPay dalam meningkatkan akses UMKM ke layanan keuangan, terutama melalui produk pembiayaan, di mana fitur GoPay Later memberikan akses kredit mikro bagi para pelaku UMKM, yang memungkinkan mereka untuk membeli bahan baku atau barang dengan terlebih dahulu dan membayarnya di kemudian hari. Ini membantu mereka mengelola cash flow, terutama dalam menghadapi kesulitan dalam mendapatkan modal dari bank. Selain itu, GoPay juga dapat menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan untuk menawarkan produk pinjaman khusus bagi UMKM dengan persyaratan yang lebih ringan dan proses yang cepat, sehingga memudahkan mereka untuk mendapatkan dana yang diperlukan. Selanjutnya itu GoPay juga berperan dalam pengembangan ekosistem digital yang inklusif bagi UMKM. GoPay tidak hanya berfokus pada transaksi, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan ekosistem digital yang lebih inklusif bagi UMKM. Dengan menjalin kemitraan dengan berbagai merchant dan platform e-commerce, GoPay memungkinkan UMKM untuk terhubung dengan pasar yang lebih luas. Kemitraan ini menciptakan peluang bagi UMKM untuk menjual produk secara online dan mengakses pelanggan baru. Selain itu, dengan dukungan GoPay, UMKM dapat memanfaatkan teknologi digital yang lebih baik seperti sistem manajemen inventaris dan analisis penjualan, di mana ini dapat membantu mereka atau para UMKM dalam mengelola bisnis mereka agar lebih efisien dan membuat keputusan yang tepat berdasarkan data yang dapat disediakan oleh aplikasi GoPay. Selanjutnya itu pembahasan ketiga mengenai kendala yang dihadapi oleh pengguna GoPay dalam memanfaatkan API terbuka. Yang pertama, ada kendala mengenai keterbatasan integrasi merchant. Meskipun seperti yang kita ketahui, meskipun GoPay menyediakan API terbuka untuk integrasi dengan berbagai merchant di luar ekosistem Gojek, tentunya masih banyak merchant yang belum mengadopsi atau mengimplementasikan sistem pembayaran GoPay. Misalnya kayak banyak pedagang kecil di pasar tradisional atau warung yang belum menggunakan GoPay sebagai opsi pembayarannya. Akibatnya pengguna yang ingin melakukan pembayaran melalui GoPay tentu mengalami kesulitan karena merchant tersebut tidak melakukannya. Hal ini yang membatasi kenyamanan dan juga fleksibilitas dalam berinteraksi menggunakan aplikasi GoPay. Selanjutnya
Selanjutnya, kendala yang kedua itu mengenai keterbatasan fitur API terbuka. Walaupun GoPay menawarkan fitur API yang terbuka, integrasi dengan merchant di luar ekosistem Gojek seringkali itu belum optimal. Misalnya, sebuah restoran baru itu ingin mengadopsi GoPay dengan metode pembayaran yang mungkin menemui kesulitan teknis saat mencoba mengintegrasikan API dengan GoPay ke dalam sistem kasir mereka. Jika integrasi ini tidak berhasil, pengguna tidak akan dapat melakukan pembayaran penggunaan dengan GoPay di restoran tersebut, sehingga mengurangi jumlah tempat di mana GoPay dapat digunakan, sehingga mereka mungkin lebih memilih akses yang lain seperti akses cash dibandingkan dengan menggunakan GoPay. Selanjutnya, kendala ketiga itu mengenai masalah keamanan dan juga kepercayaan. Masalah keamanan dan perlindungan data menjadi perhatian utama tentunya bagi pengguna saat menggunakan GoPay di merchant yang tidak dikenal. Contohnya, jika seseorang pengguna melihat bahwa sebuah toko baru tidak memiliki ulasan atau reputasi yang baik, tentunya ini memberikan kekhawatiran atau menimbulkan rasa ragu kepada mereka untuk melakukan pembayaran melakukan aplikasi GoPay. Ketidakpastian mengenai keamanan data dan juga transaksi di merchant yang kurang dikenal dapat menghalangi pengguna untuk memanfaatkan fitur API GoPay, sehingga mereka mungkin lebih memilih cara atau alternatif pembayaran lain selain GoPay. Selanjutnya itu ada kendala di infrastruktur digital. Di beberapa daerah termasuk di wilayah terpencil misalnya di wilayah timur Indonesia, infrastruktur digital itu masih kurang memadai seperti di desa yang memiliki koneksi internet yang lambat yang tentunya berbeda dengan di daerah perkotaan yang tentunya ini akan membatasi transaksi penggunaan GoPay, keterbatasan jaringan yang stabil, dan menghambat kemampuan pengguna untuk melakukan transaksi secara real time, sehingga beralih ke metode pembayaran lain yang lebih diandalkan seperti penggunaan uang tunai. Selanjutnya itu kendala yang kelima itu mengenai proses verifikasi yang rumit. Ketidaknyamanan dalam proses verifikasi identifikasi dan registrasi yang menggunakan GoPay di merchant tidak berada dalam ekosistem GoPay mungkin menjadi penghalang signifikan bagi pengguna, seperti pengisian formulir yang panjang, kebutuhan mengunggah dokumen identifikasi yang rumit itu pasti membuat banyak customer ataupun pelanggan yang lebih memilih untuk pembayaran lain yang lebih sederhana daripada melakukan verifikasi yang rumit tersebut. Selanjutnya mengenai pembahasan keempat itu mengenai tantangan GoPay dalam mengembangkan infrastruktur fintech. GoPay sebagai salah satu pemain fintech terkemuka di Indonesia itu menghadapi berbagai tantangan dalam mengembangkan infrastruktur fintech untuk mendukung inklusi keuangan di seluruh negeri. Salah satu tantangan utamanya adalah keterbatasan akses internet terutama di wilayah terpencil. Meskipun penetrasi smartphone di Indonesia semakin meningkat, namun masih banyak daerah yang memiliki koneksi internet yang lambat dan juga tidak stabil. Hal ini menghambat kemampuan pengguna di daerah tersebut untuk mengakses layanan GoPay secara efektif sehingga mengurangi potensi pertumbuhan pengguna. Jika pengguna tidak dapat mengandalkan layanan digital karena masalah infrastruktur, mereka cenderung lebih memilih metode pembayaran tradisional seperti uang tunai. Yang kedua itu mengenai pembahasan kelima itu mengenai inovasi GoPay dalam menghadapi persaingan di industri dompet digital di Indonesia. Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat di dompet digital Indonesia, GoPay tentunya terus berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang relevan bagi para pengguna agar terus berkontribusi dan juga tidak kalah saing dengan produk-produk lainnya. Adapun inovasi GoPay dalam menghadapi persaingan di industri dompet digital di Indonesia, itu yang pertama itu GoPay membangun ekosistem pembayaran digital bagi bisnis dengan menyediakan fitur seperti Midrange, ada juga Moka dan juga GoModal. Yang selanjutnya itu ada bagi konsumen, GoPay membangun ekosistem dengan menyediakan fitur GoPay Later, di mana layanan pinjaman cicilan yang bisa membayar kapan bisa membayarnya nanti. Selanjutnya itu ada GoPay Pinjam, di mana layanan pinjaman tunai dan juga GoTagihan, layanan bayar tagihan bulanan, dan juga yang keempat ada itu GoInvestasi, di mana di situ dapat melakukan investasi, emas, dan juga reksadana. Selanjutnya ada GoSure, yaitu layanan untuk asuransi terpercaya. Selanjutnya, kemitraan strategis dan ekosistem yang terintegrasi. GoPay dapat memperkuat posisi di pasar dengan menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak, termasuk bank, institusi keuangan, dan pelaku industri lainnya. Melalui kemitraan ini, GoPay dapat menawarkan layanan yang lebih komprehensif seperti integrasi dengan layanan e-commerce atau platform lainnya yang memungkinkan transaksi yang lebih lancar, membangun ekosistem terintegrasi yang mencakup berbagai layanan keuangan digital seperti pembayaran, pinjaman, investasi, dan dapat menjadikan GoPay sebagai solusi keuangan all-in-one yang menarik bagi pengguna yang dapat sekaligus melayani segala kebutuhan bagi
konsumer. Selanjutnya itu mengenai adopsi teknologi baru. GoPay juga perlu terus berinovasi dalam teknologi baru untuk meningkatkan layanan dan efisiensi operasional seperti teknologi AI dan juga machine learning yang dapat digunakan untuk menganalisis perilaku pengguna dengan menawarkan rekomendasi yang lebih personal. Selain itu, GoPay juga dapat memanfaatkan teknologi Big Data untuk meningkatkan analisis resiko dan juga mendeteksi penipuan dan memastikan keamanan transaksi bagi pengguna. Selanjutnya, dengan mengadopsi teknologi baru tersebut, GoPay dapat tetap berada di garis terdepan inovasi dan meningkatkan daya saingnya di pasar sehingga menjadi dompet digital dibandingkan dengan dompet digital lainnya. Selanjutnya, itu mengenai dan yang terakhir itu mengenai pemasaran yang efektif. GoPay juga harus melakukan pemasaran yang efektif dengan meningkatkan kesadaran tentunya dan adopsi layanan di kalangan masyarakat seperti kampanye pemasaran yang kreatif mengenai sosial media seperti TikTok, aplikasi Instagram secara online maupun offline juga yang dapat membantu atau menjangkau lebih banyak pengguna, terutama di daerah terpencil di mana layanan keuangan digital itu masih kurang dikenal. Edukasi tentang manfaat penggunaan GoPay dengan cara penggunaannya juga penting untuk mengurangi ketidakpahaman masyarakat mengenai teknologi keuangan. Baik, berdasarkan pemaparan, analisis, dan pembahasan tadi, kita bisa mengambil beberapa poin kesimpulan. Pertama, penggunaan GoPay telah berkontribusi signifikan dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat unbanked dan underbanked, melalui aksesibilitas yang mudah dan teknologi seperti QRIS dan API terbuka. GoPay mempermudah transaksi digital tanpa perlu rekening bank. Selain itu, fleksibilitas platform yang berkembang dari ekosistem Gojek ke berbagai merchant fisik dan online memperluas adopsi pembayaran digital. Kedua, GoPay berperan penting dalam memperluas akses layanan keuangan digital bagi pelaku UMKM di Indonesia. Dengan menyediakan platform pembayaran yang mudah diakses, GoPay membantu UMKM yang tidak memiliki rekening bank untuk menerima pembayaran digital melalui dukungan dompet digital dan QRIS. Ketiga, meskipun GoPay menawarkan fitur API terbuka yang memungkinkan integrasi dengan berbagai merchant di luar ekosistem Gojek, pengguna menghadapi beberapa kendala dalam pemanfaatannya. Keempat, GoPay menghadapi berbagai tantangan dalam pengembangan infrastruktur fintech di Indonesia, seperti keterbatasan akses internet di wilayah terpencil yang mengurangi efektivitas penggunaan layanan digital, rendahnya tingkat literasi keuangan di kalangan masyarakat, terutama di daerah pedesaan dan pelaku UMKM, juga menjadi kendala dalam memanfaatkan fitur-fitur keuangan digital. Kelima, untuk menghadapi persaingan di luar industri dompet digital di Indonesia, GoPay terus berinovasi dengan memperkenalkan produk dan fitur baru seperti Mintrust, Moka, GoModal untuk pelaku bisnis, dan GoPay Later, GoPay pinjaman, GoTagihan, GoInvestasi, dan GoSure untuk konsumen. Berdasarkan pemaparan analisis, pembahasan, serta kesimpulan tadi, kami dari kelompok 6 memberikan beberapa pertimbangan strategis kepada GoPay. Pertama, GoPay perlu memperkuat kerjasama dengan penyedia infrastruktur digital dan pemerintah untuk meningkatkan konektivitas internet, terutama di daerah terpencil, sehingga pengguna dapat mengakses layanan secara lebih efektif. Kedua, meluncurkan program edukasi dan pelatihan literasi keuangan yang ditargetkan bagi masyarakat, terutama di daerah pedesaan dan pelaku UMKM, untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang penggunaan fitur-fitur digital GoPay. Ketiga, GoPay harus terus mengoptimalkan integrasi API dengan merchant, termasuk memberikan dukungan teknis yang lebih baik untuk mempercepat adopsi pembayaran digital di sektor informal seperti pasar tradisional. Keempat, meningkatkan sistem keamanan dan perlindungan data akan sangat penting untuk membangun kepercayaan pengguna, terutama saat menggunakan layanan di merchant yang kurang dikenal. Kelima, GoPay perlu terus berinovasi dengan menambahkan fitur-fitur baru yang relevan dan memanfaatkan teknologi terkini seperti AI dan Big Data untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan analisis risiko. Demikianlah pemaparan studi kasus kami dengan judul Membangun Ekosistem Pembayaran Digital, Analisis Dampak GoPay terhadap Inklusi Keuangan di Indonesia dan Tantangan yang dihadapi dalam membangun infrastruktur fintech. Akhir kata, kami kelompok 6 mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.